Hari ini kita akan ke kebun kawan-kawan, ke kebun tanaman cabai rawit kaliber. Tetapi sebelum kita ke kebun, kita akan melihat kondisi lahan yang satunya kawan-kawan. Jadi lahan yang satunya ini rencananya kita akan tanami cabai lagi. Jadi kita sudah melakukan penyepraian rumput dengan pembakar, belum tahu kondisinya apakah sudah mati atau belum, makanya kita lihat dulu sebelum ke tanaman cabai rawit kaliber. Karena tadi pagi kita sudah melakukan pemetikan, tetapi belum selesai. Tadi ini hujannya sangat keras di tempat kita, jadi ini kondisinya masih mendung-mendung ini. Ini agak sore kita di kebun ini kawan-kawan. Kita lihat dulu kondisi lahan yang satunya yang akan kita tanami cabai juga. Dan ini merupakan lahan bekas juga kawan-kawan, bukan lahan baru. Jadi lahan bekas pertamanya lahan bekas cabai. Kemudian setelah cabai kita tanami kubis atau kul. Setelah itu rencananya kita akan tanami cabai lagi. Nah ini lahannya kawan-kawan. Oh sudah, rumputnya sudah mulai kering dia kawan-kawan, seperti ini. Nah ini bambu-bambunya atau turusnya masih tidak kita cabut ya. Kalau dicabut takutnya salah menyimpan, bisa dimakan rayap. Makanya kita biarkan saja di lahan seperti ini. Nah dulunya ini bekas tanaman cabai merah besar atau cabai hijau. Itu yang pertamanya. Setelah itu baru kita tanami kubis atau kul. Nah ini batang kubisnya masih ini kan. Nah, ini sudah kering, kita spray juga nih. Nah ini. Kalau kita cabut sudah enak nyabutnya seperti ini. Jadi seperti ini. Nah ini jarak tanamnya ini kesananya 60, tapi kesininya agak dekat ini, 40 kawan-kawan. Nah agak dekat, lebar bedengan ini kurang lebih 90. Kalau selokannya ini agak sempit ini, waktu kita bikin ini kurang lebih 65, hampir 70. Tapi untuk tanaman cabai sebenarnya agak sempit ini. Tetapi tidak menjadi soal karena kita rencananya tidak membongkar lahan lagi. Kita bersihkan saja ini, rumput-rumputnya kita bersihkan, kita tanami lagi. Nah, untuk cabai jenisnya yang akan kita tanam di lahan ini yaitu sniper, kawan-kawan. Nanti kita tanam di sini. Di sini kita tanam, bukan di sini. Karena ini bekas kubis. Nah, dulunya memang di sini tanaman cabai merah besar. Tetapi setelah cabai merah besarnya seperti yang kita sampaikan tadi, kita bongkar, kita tanami kubis di tengahnya. Nah sekarang kita tanami cabai lagi di sini, tetapi nanti dilakukan perlakuan khusus, kita kocor dengan bahan khusus, kawan-kawan. Jadi dengan demikian kita bisa hemat biaya, tidak merubah bambu-bambu yang sudah terpasang ini. Jadi tinggal nanam sudah beres seperti itu. Jadi sangat simpel sekali. Nah kita lihat dulu kondisinya ke sini lagi, kawan. Nah seperti ini. Mungkin kawan-kawan semua yang sering menyimak video yang kita buat sudah tahu lahan ini. Nah ini tempat kita bikin pupuk cairnya dulu kawan-kawan, waktu menanam cabai merah besar. Ini tempat airnya, takarannya 1000 liter ini. Ini pupuk cairnya masih, nah seperti ini. Oh, seperti itu dia. Kita biarkan saja. Nah itu juga lahan kita yang satunya kawan-kawan, berdekatan. Nah kita menanam cabai itu tidak sekaligus semuanya kawan-kawan, bertahap. Nah dengan sistem bertahap seperti ini, maka kalau harga murah tidak kita menjadi kelabakan atau ambruk kawan-kawan. Begitu juga kalau mahal, kita tidak mendapatkan harga mahal sepenuhnya. Jadi dengan cara sistem bertahap, kadang-kadang kita mendapat harga murah, kadang-kadang kita mendapat harga mahal. Nah seperti itu. Nah ini dulu bekas tanaman timun, rumputnya sampai tinggi seperti ini. Ini dikarenakan tanahnya agak subur ya kawan-kawan. Jadi rumput itu cepat sekali. Tapi ini kita sudah spray juga dengan pembakar ini. Nah, sudah kering dia juga. Nanti kita bersihkan, rencananya mau tanamin cabai juga. Kalau bukan cabai keriting, paling cabai merah besar kawan-kawan. Nah, itu yang akan rencananya kita tanam. Kita tidak menanam full semua cabai rawit. Jadi lahan ini cabai rawit sniper, ada juga lahan yang lainnya yang dulu bekas tanaman kubis juga, itu sniper juga. Dan lahan yang satunya mungkin jenis cabai rawitnya lain. Kita belum menemukan bibit jenis bibit yang bagus kawan-kawan.
Kalau kaliber kita tidak akan nanam lagi karena bibitnya di toko pertanian kita cari kosong kawan-kawan. Jadi kita kemarin yang sudah kita semai yaitu sniper dan ada rawit kawan yang ngasih dari petani juga yaitu Abayomi. Nah kita akan mencoba menanam cabai rawit Abayomi juga nanti. Nah ini sistem pertanian yang apa namanya modalnya minim kawan-kawan. Jadi kita tidak membongkar lahan seperti yang kita sampaikan. Kita tinggal membersihkan saja, nanti perlakuan khusus di setiap lubang kita kocor dengan bahan khusus. Sesudah itu baru kita tanam. Simple sekali. Jadi modalnya irit, tidak membuat bedengan, tidak memasang mulsa atau membongkar mulsa lagi. Jadi tidak memerlukan tenaga kerja atau upah yang besar, kawan-kawan. Jadi simple. Jadi modal irit, nanti mudah-mudahan hasilnya maksimal. Nah kita ke lahan yang satunya kawan-kawan, yang sudah kita tanami kubis. Setelah itu baru kita menuju lahan cabai rawit kaliber yang kita panen tadi pagi. Nah ini lahan yang satunya kawan-kawan, yang akan kita tanami cabai juga. Jadi kita menanam cabai ada beberapa tempat nantinya. Dulunya ini bekas tanaman cabai rawit angkasa 89. Nah ini bisa dilihat, kita tanam di tengahnya saja dulu satu di sini, satu jalur ini ke tengahnya. Kiri kanannya itu kubis. Dan rencananya nanti juga akan kita tanami cabai. Tetapi ini ditumpang sari dengan kubis lagi kawan-kawan. Kita sudah melakukan penanaman. Nah kita di sini dulu lihat kondisinya. Nah ini. Jadi kubisnya sudah kita tanam kawan-kawan. Nah seperti ini. Ini sudah semua kita tanam ini sampai ke sana itu. Tetapi di tengahnya saja satu. Rencananya cabainya kiri kanan. Kita lihat dulu tanaman kubisnya. Nah ini kawan-kawan. Nah ini masih kecil. Itu kita sudah tanam semua. Nah, masih belum begitu kelihatan. Di tengahnya saja satu jalur. Nah untuk tanaman cabai nantinya yang di sini, agar tanaman kubisnya bisa berhasil, kita tidak menanam bersamaan. Nah, bisa dilihat sini kan masih kosong. Nanti setelah tanaman kubis besar, paling tidaknya 1 bulan, jadi tanaman kubis sudah besar, baru kita akan menanam cabai. Jadi dengan demikian baru kubisnya bisa dipanen. Kalau kita menanam bersamaan, tanaman kubisnya di dalam, nanti tanaman cabainya besar, jadi kubisnya ketutup, tidak mendapat sinar matahari, itu tanaman kubis biasanya tidak bisa besar. Nah, seperti itu. Nah, ini juga lahan bekas tanpa perlakuan khusus. Kalau kubisnya ini di lubangnya kemarin kita isi dengan pupuk kandang kawan-kawan, itu kotoran sapi kita isi, per lubangnya hanya sedikit, 2 sendok makan di sini kita isi. Setelah itu langsung kita tanamin kubis. Karena kalau tanaman kubis itu identik dengan pupuk kandang atau kompos. Dia tidak memerlukan pupuk kimia yang banyak. Kalau kompos semakin bagus atau semakin banyak, maka pertumbuhan kubis akan semakin bagus. Itu untuk tanaman kubis. Tetapi kalau untuk tanaman cabai agak sedikit berbedaan kawan-kawan. Kalau cabai, kelebihan pupuk kandang bisa menyebabkan serangan jamur. Kalau kubis itu dia akan menjadi tambah subur kalau menggunakan pupuk kandang yang cukup banyak. Kita lihat dulu ke sininya. Nah, seperti ini. Ini sudah lumayan ini. Nah, ini bekas hujan tadi. Wah, ini ada ini diserang namanya siput kecil. Nah, di tempat kita ini yang bahaya kawan-kawan kalau lahan bekas. Nah, seperti ini siputnya. Nah, ini dimakan daunnya ini. Ujungnya dimakan, ya sudah kita cabut ini, tidak bisa dia tumbuh lagi nih. Tumbuh tapi dia tidak akan menjadi bulat bagus, tetapi dia ada namanya tunas-tunas baru yang muncul nanti sangat banyak. Nah, harus kita buang. Nah, ini yang bahayanya kalau di tempat kita ini lahan bekas kawan-kawan. Ini sangat banyak sekali. Ini seharusnya kita sudah memasang namanya toksiput untuk anti siput atau memakai puradan kawan-kawan. Tetapi kita belum sempat karena kita melakukan pemanenan cabai tadi. Nah, ini siputnya jadi. Ini bahaya ini. Seperti ini. Ini siput kecil-kecil. Ini harus cepat kita pasang obat toksiput ini. Nah, kita ke lahan yang satunya kawan-kawan, ke lahan tanaman cabai rawit kaliber. Nah, seperti ini tanaman cabai rawit kaliber yang kita tanam kawan-kawan. Ini buahnya bisa dilihat di sini, masih luar biasa sekali lebatnya seperti ini. Tadi
pagi kita sudah melakukan pemetikan, tapi belum selesai, baru dapat setengah ini. Nah, dari sananya sudah dipetik, ini belum, ini yang bisa dilihat di buahnya ini luar biasa sekali. Yang bagian sini sampai ke sana, sampai di tembok sana itu belum, kawan-kawan, kurang lebih berapa garet lagi. Mudah-mudahan besok sudah bisa beres. Nah, ini setengah lagi, ini sudah ini. Nah, ini. Jadi sudah dipetik ini kurang lebih berapa kali, kita sampai lupa ini, 15 kali kalau tidak salah. 15 kali petik, tapi buahnya bisa dilihat di sini masih sangat luar biasa. Kita ke sini dulu. Kita sambil jalan. Kita lihat kondisi yang sudah dipetik. Nah, ini yang sudah dipetik ini sampai ke sana itu. Nah, kalau cabai rawit kaliber itu tipenya sama dengan tipe ori, kawan-kawan, seperti ini. Nah, ini buahnya ini double-double, luar biasa sekali. Jadi walaupun sudah dipetik berulang kali, sampai 15 kali ini kita sudah petik, buahnya masih luar biasa ini, kawan-kawan, seperti ini. Itu tergantung juga dengan perawatan. Jadi kalau perawatannya bagus, buahnya juga akan hasilnya bagus, kawan-kawan. Nah, untuk menyuburkan tanaman, sering kita sampaikan, jadi nutrisi itu sangat penting sekali, baik itu dengan cara dikocor maupun spray. Nah, untuk nutrisi kita bisa memakai kalsium, mereknya bebas, kawan-kawan. Biasa kita memakai Kalbopit. Sedangkan untuk bagian atasnya kita menggunakan suplemen tanaman. Nah, karena kalau tanaman cabai sudah dipetik berulang kali itu biasanya mulai dia tidak mengeluarkan tunas-tunas baru. Tetapi di sini bisa dilihat ini bunga-bunganya masih terus bermunculan seperti ini. Ini buahnya yang kecil-kecil bermunculan lagi. Kita spray dengan yang namanya Mordenpool. Tetapi kita mix dengan pupuk organik cair, yaitu kita menggunakan asam amino seperti ini. Kita menggunakan Premino dan pupuk cair protein. Jadi mordennya kita mix atau kita campur dengan asam amino seperti ini, yaitu takaran 30 mili. Nah, dengan demikian kita rutin melakukan penyepraian, makanya muncul tunas-tunas baru seperti ini, bunga-bunga baru bermunculan. Jadi dengan demikian makanya bisa panen terus-menerus, kawan-kawan. Buahnya akan terus keluar seperti itu. Jadi karena salah satu manfaat Mordenpool itu adalah sebagai perangsang tunas, perangsang akar, dan perangsang bunga. Jadi dia memacu pertumbuhan tunas, memacu pertumbuhan bunga juga, dan memacu pertumbuhan akar. Jadi kalau akarnya sehat, itu otomatis tunasnya akan terus bermunculan seperti itu. Ini bisa dilihat di sini, luar biasa sekali. Nah, untuk mendapatkan tanaman sehat seperti ini, terus berbuah seperti yang kita sampaikan tadi, kita melakukan penyepraian dengan Morden dan dimik asam amino, dan rutin melakukan pengocoran dengan kalsium. Itu interval 7 hari sekali, serta memberikan pupuk susulan. 2 kali sudah kita memberikan pupuk susulan ini di usia 60 hari. Sebelum panen, itu kita berikan pupuk susulan dengan Vertipos, dimik KNO 3 yang putih. Nah, seperti itu. Kemudian beberapa hari kemarin kita melakukan juga pemberian pupuk susulan. Di pemetikan yang ke-13 itu kita tambah pupuk susulan dengan bahan yang sama, yaitu Vertipos dan KNO 3 yang putih dicampur dengan Trichoderma. Nah, pemupukan yang pertama pun kita campur dengan Trichoderma. Kita menggunakan Biosigma juga. Nah, seperti itu. Ini buahnya masih luar biasa nih, kawan-kawan, seperti ini. Nah, ini yang tunas-tunasnya atau bunganya sudah bermunculan lagi nih, luar biasa sekali nih. Bisa lihat nih, malah lebih lebat dari buah pertama nantinya, bisa jadi. Ini efek kita melakukan penyepraian asam amino dan Morden, kawan-kawan. Ini luar biasa sekali dia nih tuh, bunganya. Jadi double-double sekali lagi, seperti itu. Nah, luar biasa sekali lebatnya, kawan-kawan. Tuh, sampai ini belum merah dia bagian sini. Tuh, besar-besar buahnya. Seperti ini. Ini kan baru separuh seperti yang sudah kita sampaikan tadi, baru setengah kita petik. Itu dapatnya kurang lebih, itu baru setengah itu 40 kilo tadi, kawan-kawan.
Nah, mudah-mudahan ini dapat lagi 40 kilo ini. Nah, ini bisa buahnya. Dilihat nih. Luar biasa sekali. Ini merah-merah ini. Mantap ini. Keras dia. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video yang kita buat ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Jadi pada dasarnya untuk menstabilkan kondisi tanaman agar tetap tumbuh subur, tunas-tunasnya tetap bermunculan seperti ini, kita harus rutin melakukan penyempraian dengan suplemen tanaman yaitu Mordenful. Jadi dengan demikian maka tunas-tunas yang baru akan terus bermunculan. Dengan demikian maka buahnya akan terus keluar kawan-kawan, bunga dan buah itu. Jadi bisa panen berkelanjutan. Nah, seperti ini sampai di bawahnya nih. Bisa dilihat nih. Luar biasa sekali. Sampai ke bawah sini. Nah, terima kasih kawan-kawan untuk semuanya. Semoga kita menjadi sukses sama-sama.